Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini kita bisa bertemu, itu semua karena berkat pemeliharaan Tuhan dan sudah menopang di dalam setiap kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan demi tantangan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Puji Tuhan Yesus, saat pagi hari ini saya akan membawakan sarapan rohani dan kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya berikan tema tentang hal berkenan, di mana juga bulan-bulan Desember ini seluruh umat Nasrani kita tahu sedang merayakan atau menyambut Natal, di mana kita teringat akan satu kota yang kecil, kota Bethlehem, di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, dan contoh yang sangat sempurna hal tentang berkenan adalah di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di Matius 12 ayat yang ke-18. Matius 12 ayat yang ke-18 kita baca bersama. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Namun di sini ditekankan contoh tentang hal berkenan, yaitu di mana Allah Bapa, Dia sangat-sangat berkenan akan setiap sikap dan kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara semuanya, tujuan Natal memang selalu dihubungkan dengan suasana damai sejahtera, berkat, sukacita, dan mungkin juga seperti ini pernik-pernik Natal yang sudah kita rasakan. Namun saya ingin mengajak kita merenungkan yang lebih jauh lagi, yaitu tentang hal berkenan. Karena yang menjadi tujuan kita adalah Allah menjadi manusia untuk memberikan potensi ilahi. Artinya, kalau kita hidup berkenan, kita akan mampu memberikan dampak kepada dunia ini. Nah, mengapa hidup kita bisa berdampak? Karena telah lahir bagi kita Juru Selamat dunia. Natal adalah memberi potensi ilahi supaya setiap kita, orang-orang yang percaya, mampu memberikan hal yang berkenan kepada Allah dan memberikan dampak kepada dunia ini. Artinya, tanpa kelahiran Yesus, kita tidak mampu membuat sesuatu hal yang berkenan. Tanpa Kristus lahir di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa memberikan potensi ilahi itu kepada dunia ini. Itu sebabnya kita bersyukur melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus lahir di dalam kehidupan kita, sehingga Dia sendiri yang ada di dalam kehidupan kita memampukan kita, mendorong hidup kita untuk kita memberikan dampak kepada dunia ini. Dampak yaitu dampak yang positif, memberikan suatu hal yang akan menarik kepada dunia ini lewat setiap kehidupan kita. Karena itu, berkenan kepada Allah, kita dapat memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dalam pertumbuhan atau kehidupan rohani yang bertumbuh, dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudaraku, siapa sebenarnya yang dapat berkenan kepada Allah? Yaitu orang yang mutlak harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Seperti di Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah,
Kalau kita sudah disebut anak-anak Allah lewat penebusan Tuhan Yesus yang sudah kita nikmati bersama, sehingga kita menjadi umat tebusan Allah dan kita menjadi anak-anak Allah. Disinilah satu kesempatan untuk kita bisa belajar memberikan hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sendiri, tentu kita tidak mampu. Walaupun kita melihat pengetahuan atau filsafat dunia yang hebat, tetapi tanpa Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa berbuat sesuatu hal yang memberikan dampak. Karena kita tahu bahwa Roh Allah yang akan memimpin kehidupan kita, itulah yang memberikan kemampuan kepada kita. Orang yang berkenan kepada Allah bukanlah orang yang sempurna, bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, tetapi adalah orang yang mau mendengar teguran akan Tuhan, yang mau mendengar nasihat firman-Nya, orang yang mau taat, dipimpin oleh Tuhan, dan dengar-dengaran akan tegurannya, dan mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang diubahkan seturut dengan kehendak-Nya. Kemudian orang siapa lagi yang dapat hidup berkenan? Yaitu orang yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Karena kita tahu di dalam kehidupan ini penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Itu sebabnya ketika kita mendapatkan masalah, tantangan dan tekanan itu di dalam kehidupan kita, kita mau serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan Yesus dengan kuasanya yang dahsyat melakukan semuanya, dan kita akan melihat semua yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk kebaikan kita, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu turut bekerja di dalam segala hal di segi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita mau menyerahkan semua apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya di balik semuanya itu, pergumulan yang kita hadapi, ataupun tetesan air mata yang mengalir, satu kali kelak Tuhan sudah sediakan jalan keluar dan kemenangan untuk kita. Puji Tuhan Yesus. Kemudian orang siapa lagi yang bisa berkenan kepada Allah? Yaitu orang yang selalu memilih hidup di dalam damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu kehidupan ini banyak sekali masalah. Kalau kita mau ribut, itu adalah satu pilihan. Kalau kita mau damai, itu juga pilihan kita. Ataupun kita sampai stres, itu juga pilihan kita. Tetapi kita mau, kita ingat dan mau belajar bagaimana nasihat firman Tuhan. Ada contoh yang kita ingat seperti Rasul Paulus dan Silas ketika dia di dalam penjara. Dia memilih hidup di dalam damai sejahtera. Juga Yusuf ketika dibuang di dalam penjara, dia juga memilih hidup di dalam damai sejahtera. Karena dia tahu tantangan masalah yang dia hadapi, dia serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar kuasa Allah yang bekerja, sungguh luar biasa. Apa yang telah diserahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tetapi ketika kita memilih hidup di dalam damai sejahtera, benar-benar damai sejahtera itu akan kita alami. Dan itu juga akan memberikan dampak yang positif kepada dunia ini. Dia bisa melihat kehidupan kita, anak-anak Allah, anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berpengharapan. Karena di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Puji Tuhan Yesus. Dan orang siapa lagi yang bisa berkenan? Yaitu orang yang selalu melakukan
kehendak Allah. Puji Tuhan Yesus, orang yang berkenan melakukan kehendak Allah dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa ada paksaan. Jadi itu adalah dari dasar hati, dari kerendahan hati kita mau mentaati firman Tuhan dan dengar-dengaran untuk melakukan setiap firman-Nya. Nah, ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah, di situ juga akan membawakan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menang, kita sudah bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, dan kita akan melihat berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus. Kita mau baca Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan Yesus. Kalau kita mau belajar hidup ini dipimpin oleh Roh Allah, kita mau belajar dibimbing dan diproses dan dibentuk sesuai maunya Tuhan, sampai Tuhan terus menyempurnakan kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus, Tuhan sudah janjikan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu akan kita nikmati dan kita bisa merasakan semuanya itu. Puji Tuhan Yesus. Saudara, saat bulan Desember ini pasti kita hubungkan dengan Natal. Biarlah Natal yang kita nikmati dari tahun ke tahun bukan Natal begitu saja, tetapi biarlah Natal selalu membawa satu pertumbuhan, satu peningkatan di dalam kehidupan kita menuju hidup yang terus berkenan kepada Allah. Karena hidup yang berkenan itu adalah hidup yang mendatangkan sukacita kepada Allah. Hidup yang menyenangkan hati Allah. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan semuanya dan memberikan semuanya itu untuk seluruh umat manusia yang percaya, apalagi kita yang belajar hidup berkenan kepadanya, pasti kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu disayang oleh Dia. Puji Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sarapan kita pagi hari ini. Kiranya apa yang saya bawa ini boleh menjadikan berkat dan menjadikan kekuatan dan menjadikan sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus.